kami sama-sama boleh ada di tempat ini merayakan Natal kelahiran-Mu. Engkau bukan bayi mungil lagi, kami percaya You are King of Kings and Lord of Lords. Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nyatakan firman-Mu, berbicaralah pada kami. Karuniakan hikmat dan pengertian atas setiap kami yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara. Ini kali yang ketiga saya ada di Timor Leste, di kota Dili. Dan ketika pertama kali saya datang, pas kita juga lagi merayakan Natal ya, dan terima kasih buat kehadiran hamba-hamba Tuhan juga ada di tempat ini. Boleh tahu ada berapa banyak hamba Tuhan, bapak-bapak pendeta dari gereja-gereja saudara, gereja-gereja sahabat yang hadir, boleh angkat tangan saudara ya. Tepuk tangan dong, kita sambut ya, saudara ya. Ya, atas nama keluarga besar Gaby Rock yang ada di Dili, saya mewakili terima kasih buat kedatangannya, dan juga saudara untuk Bapak Dubes dan Ibu yang juga berkenan hadir, ada di tengah-tengah kita. Thank you Pak, Ibu ya. Dan saudaraku, langsung saja multimedia mungkin boleh ditampilkan. Saudara, tema kita adalah The Nazarene. Saya ingin ajak saudara kita baca dulu ayatnya dari firman Tuhan. Ya, nggak bisa jalan, nggak apa-apa ya. Mungkin bisa di follow through aja dari dari multimedia ya. Matius pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Lalu dikatakan Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes. Herodes punya 3 putra, salah satunya ada Arkelaus. Dan Arkelaus adalah yang paling buruk saudara, paling jahat ya, paling gak karu-karuan, Arkelaus. Itu sebabnya dikatakan bahwa ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi juga, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu supaya terjadi, dikatakan genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut, baca sama-sama 1, 2, 3, orang Nazaret. Saudara, bahwa apa yang terjadi pada keluarga Tuhan Yesus yaitu Yusuf dan Maria, dan Alkitab berkata mereka on purpose membawa Yesus untuk ada di Nazaret, terjadinya bukan kebetulan. Matius mencatat bahwa dikatakan seperti yang dituliskan di dalam kitab nabi-nabi. Sebetulnya kalau kita mau cek di dalam perjanjian lama, tidak ada secara spesifik memang nubuat bahwa Yesus itu akan dibesarkan di Nazaret. Dilahirkan di Bethlehem ada, tapi dibesarkan di Nazaret nggak ada. Jadi kemungkinan besar saudara bahwa Matius sedang mengacu kepada apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya. Ya, saudara, ini ada beberapa hal penting yang kita perlu tahu, dan di dalam kitab Yesaya tertulis bagaimana ada sebuah nubuat ya. Dia disebut dengan Yesaya pasal 11 ayat yang pertama ya, dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dalam terjemahan New King James, terjemahan bahasa Inggris dikatakan there shall come forth a rod from the stem of Jesse, keturunan Isai, and a branch shall grow out of his roots. Dia disebut the branch, ya. Kata the branch atau kata saudaraku tanggul itu mengacu kepada istilah dalam bahasa Ibrani adalah nezer. Jadi kira-kira dia disebut the Nazarene dari kata ini nezer. Ini keduluan ya, sebelum ini saudaraku. Nezer yang berarti the branch atau taruk ya, dikatakan demikian. Tetapi juga kata ini, nah baru yang tadi silakan multimedia, baru yang tadi ya, dia dituliskan di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 49 ayat 26, karena kata nezer juga dekat dengan istilah nasir yang artinya prince.
Dalam Kejadian pasal 49 ada satu nubuatan yang diberikan kepada Yusuf. Yusuf adalah tipologi daripada Tuhan Yesus, salah satu. Ya, Raja Daud juga, Salomo juga, ya saudaraku. Dikatakan berkat ayahmu melebihi gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris agak sedikit berbeda ya. New King James mengatakan batu kepala itu adalah and the crown of the head of him who was separate from his brothers. Dikatakan turun ke atas mahkota. Istilah prince itu berhubungan dengan kebangsawanan, dengan kata mahkota. Jadi kata the Nazarene, saudaraku, yang pertama berbicara tentang the branch itu tadi. Taruk daripada keturunan Isai. Saudara mungkin bertanya kepada saya, Pak Daniel kok ngomong itu nanti maksudnya apa? Mari nanti kita lihat, saudara. Tetapi dia juga disebut the prince. Ya. Nah, saudara, kalau kita melihat akan kebenaran ini, maka saudaraku, kita juga harus melihat kepada satu fakta yang lain daripada Nazaren atau orang Nazaret, ya, bahwa ternyata tertulis di dalam Alkitab Nazaret nggak punya reputasi apapun, saudara. Ya, yang ini lebih diurapi mic-nya, saudara. Nazaret dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-46, firman berkata, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, ketika kemudian Natanael diberitahu oleh saudaranya bahwa Sang Mesias yang disebut The Nazarene, dia kaget, saudara. Mana bisa? Ya, selama ini kita tahu dari Nazaret, disebut orang Nazaret karena asalnya dari Nazaret. Tidak pernah ada yang baik yang datang dari Nazaret. Dan Yohanes juga mencatat, misalkan dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-41, dikatakan yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata bukan. Coba lihat sama-sama itu, saudara. Mesias tidak datang dari Galilea. Kenapa Galilea? Galilea itu letaknya di utara daripada Israel. Dan kota Nazaret ada di wilayah Galilea. Ya, ada Galilea, ada Yudea, ada Idumea namanya, saudara. Kota Nazaret ada di Galilea. Enggak ada nabi yang datang dari Galilea. Satu ayat lagi, saudara, ayat yang ke-52, Yohanes 7 ayat 52. Jawab mereka, apakah engkau orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa apa, saudara? Tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Saudara, jadi jelas hal ini menunjukkan bahwa Nazaret nggak punya reputasi yang bagus. Nazaret nggak punya, saudaraku, catatan yang kemudian orang bisa percaya bahwa ada nabi yang keluar dari sana. Bahwa Mesias, saudaraku, ada di sana. Kebenaran ini menunjukkan apa kepada kita? Saudara, yang pertama bahwa dia itu adalah keturunan Daud. Alkitab berkata, he's the son of David. Dia sendiri mengatakan, Yesus menyebut dirinya dengan berbagai istilah. Yang pertama misalkan son of man. Dia berkata, aku adalah anak manusia. Tapi dia juga menyebut dirinya son of God. Aku adalah putra Allah. Tapi dia juga menyebut dirinya the son of David. Aku adalah putra Daud. Tadi dikatakan the branch itu adalah taruk yang keluar dari pangkal Isai, the stem of Jesse. Yang menunjukkan bahwa dia lahir dari garis keturunan Daud, Lukas pasal 2 ayat 4 dan 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud, yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan apa, saudara? Keturunan Daud. Berarti kalau Yesus mengatakan dirinya the son of David atau putra Daud, dia nggak main-main, saudara. Ya, terbukti secara legal bahwa dia adalah keturunan daripada Raja Daud. Lalu saya percaya bagaimana dia dinubuatkan. Yesaya tadi menubuatkan bahwa sang tunas itu akan keluar dari tunggul Isai dan Taro akan tumbuh dari pangkalnya. Matius pasal 1 ayat yang pertama. Dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus. Disebutkan apa? Anak Daud, anak Abraham. Ya.
Jadi istilah Nazaren ini bukan istilah sembarangan, saudara. Tidak serta-merta ketika Matius menulis, dia menulis tanpa inspirasi apa-apa, cuman berdasarkan sejarah, enggak. Dia punya maksud kenapa dia menulis ini. Dia punya, saudaraku, pengertian yang benar, nubuatan yang benar tentang Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah keturunan daripada Raja Daud, dan karena itu dia juga adalah sang raja itu. Dalam Yesaya misalkan pasal 9 ayat yang kelima, dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Ini kan ayat terkenal sekali, betul nggak saudara? Seringkali kalau perayaan Natal, tema ini juga dipakai. Ya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, apa saudara? Raja damai, Raja damai, Sar Shalom. Dia disebut Raja damai. Saudara, tidak akan ada kedamaian sejati dalam hidup kita tanpa kehadiran daripada Tuhan Yesus ya di dalam diri kita. Juga dalam Yeremia pasal 23 ayat yang kelima. Sabar ya saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara siapa dia. Yeremia 23 ayat yang kelima, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3, bahwa aku akan menumbuhkan apa? The branch, tunas adil dari Daud, bagi Daud, maaf. Ia akan memerintah sebagai apa? Raja yang bijaksana. Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Saudara, itu sebabnya ketika Yesus datang ke atas muka bumi, Yesus tidak sedang mengajarkan, membangkitkan, memproklamirkan a new religion, agama baru. Jadi ada benarnya ketika siapa tuh Billy Graham yang kalau nggak salah yang ngomong bahwa Christianity is not a religion, dia bilang. Kekristenan itu bukan agama. Karena Yesus ketika datang, dia tidak sedang memperkenalkan agama baru. Ketika dia datang, dia sedang menyatakan bahwa the kingdom of God is at hand. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga, apa saudara? Sudah datang. Perkataan at hand dalam terjemahan bahasa Inggris itu berarti terjangkau, itu istilah lama. Untuk dekat, saudara. Kenapa kerajaan surga sudah datang? Because the king is here. Karena rajanya itu sudah ada. Di mana raja berada, di situ kerajaannya dinyatakan. Amin. Ya. Dan karena itu sebenarnya yang dilakukan Tuhan Yesus adalah menggenapi apa yang menjadi janji daripada Allah sendiri. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang membuat hidup manusia itu miserable, saudara, sengsara. Kita sengsara bukan karena peperangan, bukan karena segala kejahatan yang ada di dunia ini atau sebut apa aja. Semua problem yang ada di dalam kehidupan kita lahir karena 3 kata dalam bahasa Inggris, 4 kata dalam bahasa Indonesia. Dosa. S-I-N, sin. Dosa adalah sumber daripada semua masalah yang ada hari ini di tengah-tengah kita. Dan dosa terjadi karena apa? Karena kejatuhan daripada Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa yang diciptakan dengan keserupaan dengan Allah. Adam dan Hawa yang diciptakan, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Purpose-nya apa? Supaya mereka berkuasa, radah dalam bahasa Ibrani. Berkuasa itu juga berkerajaan, to trample, untuk menginjak, saudara. Tapi ketika mereka kemudian jatuh di dalam dosa, firman Tuhan berkata mereka kehilangan authority, kehilangan otoritas. Itu sebabnya manusia hidup di dalam kekalahan. Kita diperbudak, saudara. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Dia berkata, aku datang untuk apa? Untuk membebaskan kamu. Aku datang untuk mati bagi kamu. Supaya kerajaan yang hilang dari dalam kehidupan Adam dan Hawa
dan seluruh keturunannya dikembalikan kepada kita. Saudara, Yesus datang untuk menyatakan kerajaannya. Doanya dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana saudara? Di bumi. Di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi saudaraku. Di bumi ini seperti di sorga. Saya percaya itulah tujuan utama kedatangan Tuhan. Ya. Dan saudaraku, kita tahu bahwa Dia adalah sang raja, Dia datang untuk mengembalikan itu semua. Tapi kita juga tahu bahwa ketika Dia dilahirkan dan ketika Dia juga dibesarkan, ketika Dia dilahirkan kita tahu kita nggak pakai udah jarang ya kita bikin dekorasi, ada kandang, lalu kemudian, tapi itu fakta bahwa Dia dilahirkan di tempat yang tidak seharusnya. Ada temuan arkeologi yang mengatakan bahwa rumah orang dulu itu di bawah itu kandang hewan, saudara. Di atas rumah, kandang itu ditaruh di bawah. Ya, di beberapa budaya di Indonesia, rumah di atas, di bawah itu ada kandang babi, ada kandang kambing, ya tergantung dia suku apa, gitu. Demikian pula dulu, saudara. Dan diperkirakan bahwa ketika Yesus lahir di Bethlehem, itu sebetulnya dia lahir di rumah daripada nenek moyangnya dikatakan. Saudara, kalau saudara ingat satu kali Raja Daud setelah dia terusir dari istana karena pemberontakan Absalom, maka kemudian ada orang tua yang pelihara dia, ya, dan orang tua ini ketika Daud bilang ikutlah dengan aku, dia bilang enggak perlu, biar dia punya anak Kimham namanya. Kimham ini orang Hokkien katanya. Bukan ya saudara ya, namanya memang Kimham ya. Biar Kimham yang ikut sama kamu, dia bilang. Lalu Daud memberikan rumahnya, saudara, sebagai hadiah. Itu berarti rumahnya daripada bapaknya. Dan temuan ini mengatakan bahwa ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, dia dilahirkan di rumah itu. Tapi dia tidak mendapatkan, kan itu penginapan kan semua penuh pada waktu itu. Karena sedang sensus, saudara. Dan di mana dia dilahirkan? Di kandang dikatakan, dia ada di bawah rumah itu. Saya terberkati dengan khotbah seorang hamba Tuhan, dia berkata sebetulnya Tuhan Yesus layak untuk bisa tinggal di kamar yang terbaik di rumah itu, di penginapan itu. Tetapi dia memilih untuk ada di tempat yang terjelek. Supaya kita yang sebetulnya pantas untuk ada di tempat yang terjelek, kita bisa dapat yang terbaik, saudara, di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Itu yang dilakukan, ya. Dan saudaraku, dia rela untuk dia disebut The Nazarene. Orang Nazaret yang ya reputasinya kurang bagus, ya saudara. Dia bersedia untuk turun dan menjumpai kita di atas muka bumi. Tetapi saudaraku, oleh keberadaan daripada Tuhan Yesus, Nazaret yang punya reputasi jelek dirubah nasibnya. Oleh keberadaan daripada Kristus, dia tidak malu untuk disebut orang Nazaret. Beberapa tempat, beberapa kota, beberapa daerah di Indonesia itu ada yang reputasinya kurang bagus kan, saudara. Ini maaf ya saudara ya, orang Cina Medan misalkan. Oh kalau orang kenalan, oh. Tapi kalau orang Medan nggak apa-apa Pak. Ya, tapi kalau ada Cinanya di depan, itu jadi masalah, saudara. Ya, dia dari mana? Dia Cina Medan, Pak. Oh, Cimet ya katanya. Ya, Cimet itu singkatannya Cina Medan. Wah, ini. Ya, saudara. Ada beberapa daerah lagi di Indonesia, orang Madura misalkan. Ya, orang Madura itu kalau dianggap orang yang ya susah lah, saudara ya. Orang mana orang Madura? Oh, pantes katanya. Ya. Jadi kalau dulu Yesus dibilang orang Nazaret, dari mana? Orang Nazaret. Oh, itu nggak enak O-nya, saudara. Ada daerah-daerah yang kelihatannya punya reputasi baik, tapi ada yang enggak. Kenapa Yesus tidak memilih misalkan dibesarkan di Yerusalem, di ibu kota? Kenapa Yesus nggak memilih dilahirkan di tempat-tempat yang punya reputasi baik? Dia memilih untuk lahir di Nazaret. Saudara, saya percaya dia punya maksud. Supaya reputasi yang buruk itu jadi baik.
Saya mengenal beberapa orang yang dulu punya reputasi yang buruk. Tadi malam kita kumpul ya sama pendeta-pendeta yang ada di Dili. Dan seingat saya ada 2 bapak yang dia bilang, kita ini dulu preman Pak. Betul ya Pak Dubes ya? Saya preman Tanah Abang, anak buahnya Hercules. Tapi kemudian saya bertemu dengan Tuhan. Preman jadi pendeta, saudara. Pendekar jadi pendeta. Yang parah kalau pendeta tapi pendekar. Ya. Ini pendekar jadi pendeta. Bagus, amin saudaraku. Kehadiran Yesus merubah akan kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara hari ini. Tapi saya akan akhiri khotbah ini saudara. Ya. Cuman kalau saya bilang saya akan akhiri nggak berarti lalu segera berakhir. Tidak. Tapi ini bagian penutup ya. Yesaya pasal yang ke-53. Saya percaya, saudara, Yesaya menubuatkan kedatangan daripada Yesus. Dan untuk apa dia datang? Tadi memang kita udah nyanyi, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Ya. Tapi untuk apa? Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya menyarankan nanti saudara pulang ke rumah, baca ayat 10 juga dan seterusnya saudara. Tapi kita akan lihat setidaknya ada 3 area utama dalam hidup kita yang dipulihkan oleh kehadiran atau kedatangan daripada Tuhan Yesus seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yang pertama dari ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga, pemulihan identitas. Identitas penting enggak saudara? Penting. Ya, saudaraku ada orang-orang di dunia ini yang dikasih julukan stateless. Stateless itu artinya orang yang tidak punya negara, ya. Ini Pak Dubes ini kan ngerti soal kenegaraan, ya saudara. Orang stateless itu paling susah, saudara. Paling kasihan. Kenapa? Karena nggak punya identitas. Kita kalau ketemu orang di luar negeri misalkan ditanya, where are you from? Kamu dari mana? Oh, I'm Indonesian, I'm Chinese, I'm Korean, ya, I'm Australian. Kamu dari mana? Timor Leste misalkan. Tapi kalau orang stateless, nggak punya negara, ditanya, where are you from? Bingung dia saudara, nggak punya identitas. Identitas penting. Dan ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Lalu dibilang begini, sebagai taruk, the branch, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Lalu dibilang apa saudara? Ia tidak tampan. Jadi kalau ada saudara yang mungkin rata-rata, jangan kecil hati saudara. Ya, ada lagu saya senang. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Berita baik buat yang wajahnya pas-pasan. Enggak ya saudara ya. Jadi siapa dikatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia bukan cuma dihina, tapi sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tidak diperhitungkan. Siapa dia? He's a lowly man. Dia orang yang tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya. Dunia kita itu adalah dunia yang narsis kalau saya boleh bilang, saudara. Dengan semakin canggihnya medsos, media sosial, orang makin narsis, betul nggak saudara? Ya, saya ketemu anak Tuhan, Ivan saudaraku di Surabaya, yang stres gara-gara lihat IG. Kenapa saudara? Karena ketika dia lihat IG, Instagram ya, ketika dia lihat Instagram, maka dia menemukan bahwa teman-temannya dulu, teman-temannya SMP, teman-temannya SMA, yang dari Instagramnya dia lihat sepertinya hidup mereka jauh lebih beruntung dari dirinya. Padahal waktu sekolah dia lebih ngetop dari temannya. Tapi ketika hari ini dia lihat Instagram temannya, wow, teman saya, aduh dia beruntung sekali ya.
Padahal kita tahu saudara, seringkali foto juga bisa menipu, benar nggak saudara? Coba jujur ya saudara, saudara kalau foto yang saudara tampilkan di media sosial, itu foto yang jelek apa yang bagus saudara? Nggak ada orang yang cukup gila, saya pilih yang paling jelek saya taruh di situ gitu. Nggak ada, betul nggak saudara? Kita taruh foto kita yang paling bagus. Bahkan dari sekian foto kita seleksi. Paling cocok saya kalau di foto dari sisi mana? Sisi kiri, sisi kanan, tapi sisi belakang nggak ada ya saudara. Dia taruh yang paling bagus, yang paling keren. Satu kali saudara saya lihat Instagram, ada anak muda di tempat kita. Saya lihat Instagramnya dia, saya bilang, wih ini anak ini lagi liburan, dia unik juga ya liburannya. Dia liburan di Meksiko ini. Restorannya, tempat-tempat dia pergi, saya lihat, waduh, nama-namanya nama-nama Meksiko semua. Lalu saya ketemu dia waktu kebaktian. Namanya Raymond. Raymond, kamu baru di Meksiko ya? Dia ketawa, saudara. Enggak kok, itu aku di Bali katanya. Dia datang ke restoran Meksiko. Foto-foto di situ, saudara. Ada beberapa resto. Tepu-tepu kan, betul nggak, saudara? Iya. Tapi gara-gara itu, saudara. Jadi stres. Ini ibu ini, saya ini paling sial Pak. Saudara saya pernah ketemu hamba Tuhan dari desa. Ya, dia bilang Pak, saya ini hamba Tuhan dari desa. Ya, saya ini nggak seperti Bapak inilah yang di Surabaya katanya, atau yang dari Jakarta. Nasib kita ini beda Pak. Loh, bukannya di dalam Yesus kita sama, amin saudara? Bukannya Tuhan Yesus nggak membeda-bedakan, amin? Bedanya apa Pak? Ya kalau kayak bapak-bapak ini kan bisa keluar negeri katanya. Pelayanan di sini, pelayanan di sana. Siapa di sini yang belum pernah keluar negeri? Coba angkat tangan. Saya pernah keluar negeri, ini kan luar negeri sudah. Ya. Saya bilang Pak, jangan kecil hati Pak. Bapak tahu nggak ada satu hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan dahsyat Pak. Dahsyatnya apa Pak? Buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan, mati pun bangkit Pak. Wow katanya benar Pak, iya benar. Dan dia tidak pernah keluar negeri Pak. Mana ada Pak, nggak mungkin kalau ada hamba Tuhan yang saktinya kayak begitu. Pasti diundang kemana-mana Pak, demi Tuhan saya bilang. Dia nggak pernah keluar negeri, pernah waktu dia bayi dia keluar negeri. Siapa Pak? Tuhan Yesus Pak. Kenapa saudara semua diam? Carikan saya ayat, Tuhan Yesus pernah keluar negeri. Pernah waktu dia bayi lari mau dibunuh. Dia ke Mesir. Yesus pernah keluar negeri? Enggak pernah. Gedung gereja dia punya? Enggak ada. Jadi orang kalau mau undang Yesus harus dengan iman, saudara. Nanti surat undangan ditaruh di mana Pak? Boleh terima alamat kantor Bapak? Wah, Yesus bilang, serigala aja punya liang. Serigala gitu ya, ada liangnya. Anak manusia tidak tahu di mana meletakkan kepala. Saudara lihat, dia nggak punya apa-apa saudara. Lalu hamba Tuhan ini sadar, iya ya Pak, itu nggak penting. Yang lebih penting daripada semua itu adalah keberadaan dia di dalam kehidupan kita. Saya ingin hamba Tuhan ini identitasnya dipulihkan. Kita harus tahu siapa kita, saudara. Ada 3 rahasia kemenangan dalam kehidupan orang percaya. 1, know who you are. Saudara harus tahu siapa diri saudara. Kita tuh bukan cuma ditebus, saudara. Kita tuh diberi identitas luar biasa. Petrus bilang kamulah bangsa yang a chosen generation. Yang pilih siapa saudara? Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, akulah kata Tuhan yang pilih kamu. I'm a chosen. Saya terpilih saudara. Saudara terpilih. Kamu kepala dan bukan ekor. Amin saudara. Kamu imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Peculiar people. Umat kepunyaan Allah itu peculiar people dalam bahasa Inggris. Artinya umat yang unik, yang nggak ada duanya. Coba sambil senyum, lihat dulu kiri kanan saudara. Saya senang di sini nggak ada yang pakai masker ya. Supaya bisa senyum. Coba lihat kiri kanan saudara bilang, kamu nggak ada duanya, bilang gitu. Kamu nggak ada duanya.
Amin, saudara. Iya. Kita ini unik, bener nggak saudara? Sehingga identitas kita dipulihkan. Kenapa Yesus dihina? Nggak dipandang, saudara. Nggak tampan. Coba lihat di dunia ini yang dipuji. Di dunia ini orang ngetop cuma 2 saya perhatikan, saudara. Cakep banget atau jelek banget. Udah itu aja. Coba lihat, betul nggak saudara? Ya, yang makanya saya bilang yang rata-rata tuh nggak masuk hitungan. Jelek enggak, ganteng enggak, cantik enggak, itu ya, enggak. Tapi di hadapan Tuhan dan bersama dengan Tuhan, kita dapat identitas yang baru, saudaraku. Amin. Ya, jadi saudara jangan pernah merasa rendah diri karena merasa saudara tidak spesial. Di dalam Yesus kita semua dijadikan Tuhan spesial. Amin, saudara. Tapi juga ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bukan hanya identitas yang dipulihkan, tapi kita juga dikasih kesehatan total. Roh, jiwa, tubuh. Ada yang lebih berbahaya daripada sakit tubuh. Namanya sakit jiwa, saudara. Dan orang sakit jiwa bukan hanya menderita diri sendiri. Dia juga bikin penderitaan buat orang lain. Ya. Hari-hari ini beberapa kali saya dimintai jadi pembicara di seminar. Seminar apa, saudara? Seminar kesehatan jiwa. Bicara tentang apa? Saya pernah diminta untuk berbicara tentang kecenderungan bunuh diri. Ada nggak orang yang bunuh diri? Banyak, saudara. Kecenderungan orang depresi. Orang gila. Itu nggak langsung gila biasanya, saudara. Ada yang disebut dengan siklus kegilaan. Pernah dengar nggak, saudara? Orang gila itu startnya dari apa? Startnya dari stres. Stres itu kayak apa, Pak? Stres itu kalau Pak Dubes bilang tertekan, itu stres. Orang kalau tertekan, saudara. Pak Binsar juga ya, sama ya. Ya, kalau kau tertekan, kau stres. Nah, orang kalau stres, dia nggak bisa sembuh. Dia akan, saudaraku, jadi namanya frustasi. Kalau stres tertekan, kalau frustasi kayak apa, Pak? Kalau orang frustasi tuh lihat apa-apa tuh negatif. Dia seperti nggak punya gairah, saudara. Apa-apa dilihatnya itu frustasi, negatif lihatnya. Kalah, itu tadi. Seperti nggak punya pengharapan. Kalau dia frustasi, dia nggak bisa sembuh. Dia akan masuk namanya depresi. Saudara pernah lihat orang depresi? Dia nggak banyak ngomong, dia diem. Nah, orang diem tuh ada 2 kemungkinan, pendiam atau depresi, saudara. Sulit diajak ngomong, ya. Kalau dia nggak bisa keluar dia depresi, ujungnya itu tadi, gila. Makanya kalau saudara udah mulai stres, malam ini ada pengharapan buat saudara, amin. Karena apa? Dia tidak. Seringkali oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ini kan kalau pendeta-pendeta doain orang sakit, kita kan selalu begitu kan. Ya, sembuh. Bilur Yesus menyembuhkan. Betul nggak, saudara? Saya juga doa begitu. Tapi bilur Yesus tidak hanya menyembuhkan fisik. Karena kata Rafa yang dipakai dalam istilah sembuh. Rafa itu artinya kesembuhan total, holistik, menyeluruh. Roh, jiwa, tubuh kita sembuh, saudara. Aduh, saudara, kalau punya masalah kejiwaan, sulit loh, saudara. Tapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Identitas tadi, kenapa identitas nomor 1? Karena itu penting. Saudara tahu masalah LGBT hari ini, itu problem identitas, saudara. Ada orang yang dilahirkan, dia pria dilahirkan, tapi dia merasa dia adalah wanita. Nah, itu identitasnya bermasalah. Tapi Yesus juga menyembuhkan roh, jiwa, tubuh. Barulah kemudian
ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir, saudara. Yaitu ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat yang di sebelah kanan, sebelah kirinya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dipulihkan identitasnya, dipulihkan fisik, jiwa, roh, tapi juga dipulihkan dalam kebenaran dan mendapatkan jaminan kehidupan kekal. Ini yang paling utama, betul saudaraku? Kalau kita tutup mata di dunia, kita buka mata bersama dengan dia. Orang percaya gak takut mati, sekalipun kita gak cari mati ya saudara ya. Saya berdoa orang Nazaret ini saudara, memberikan arti dalam hidup saudara. Nazaret yang gak punya reputasi, hari ini orang pakai nama Nazaret, orang kalau ke Israel pasti kunjungi Nazaret saudara. Kalau orang ke Israel nggak kunjungi Nazaret, nggak komplit, peserta bisa protes. Ya, Nazaret tuh yang dulu cuman kampung, nggak terkenal. Hari ini diberkati karena Yesus. Kenapa? Turis banyak datang ke sana, toko-toko banyak dibuka. Itu baru dampak yang kecil aja saudara. Tapi yang lebih daripada itu, saya mau sampaikan kepada saudara malam hari ini. Pastikan Yesus ada dalam hidup saudara. Setiap kali kita merayakan Natal, kita selalu diingatkan akan siapa dia. Dia juru selamat kita, dia datang untuk memulihkan kita. Tapi jangan lupa, dia juga raja bagi kita. Yang membawa kita semua untuk masuk ada di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, singer, song leader untuk bersama-sama dengan saya di tempat ini. Bapak terima kasih untuk Sang Putra, orang Nazaret yang boleh datang bagi kami malam hari ini. Biarlah Tuhan tidak ada seorang pun yang keluar dari tempat ini dalam keadaan yang sama. Tuhan, Engkau sudah menyatakan kepada kami siapa kami di dalam Engkau. Tetapi Engkau juga menyediakan kesembuhan secara total. Kalau ada saudara yang datang sakit malam hari ini, terima dengan iman kesembuhan saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tubuh, jiwa, roh, saudara, semuanya Tuhan sediakan buat kita. Tapi yang terpenting dari semuanya adalah keselamatan yang kekal, yang daripada Dia. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri perlahan-lahan. Kita naikkan satu pujian. Kita naikkan pujian yang tadi aja. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
Saudara, izinkan dengan segala kerendahan hati saya bertanya kepada saudara. Satu pertanyaan saja. Apakah saudara sungguh-sungguh menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara? Keyboard pelan saja main, tidak apa-apa. Apakah saudara yakin kalau saudara meninggalkan dunia yang fana ini, saudara bersama-sama dengan dia? Apakah saudara betul-betul punya keyakinan bahwa saudara sudah selamat? Kalau engkau belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan, hari ini ada kesempatan yang baik, saudara. Saudara mungkin Kristen, tapi beragama Kristen bukan jaminan kita diselamatkan. Pertobatan yang menjamin kita diselamatkan. Ada nggak di antara saudara yang datang malam hari ini yang berkata, saya belum yakin Pak, tapi saya mau menerima orang Nazaret ada dalam hidup saya. Saya mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Nggak perlu terburu-buru ya saudara. Saya mau ambil momen ini sungguh-sungguh. Kalau ada, saudara boleh angkat tangan di mana saudara berada. Adakah di antara saudara yang datang, saudara belum menerima dia, atau saudara mungkin tidak yakin? Saudara boleh angkat tangan saudara, di mana saudara berada. Saya tunggu sebentar, kalau ada silakan angkat tangan. Boleh saudara? Nggak ada? Tidak ada. Yang kedua saya mau bertanya. Adakah saudara yang datang, saudara bilang, saya perlu kesembuhan. Kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani, kesembuhan jiwani, apapun itu. Saudara, orang terganggu kejiwaan tidak berarti gila. Ya. Tapi saudara gampang sekali takut, gampang sekali cemas, gampang sekali merasa tertekan. Something wrong with you. Tapi malam hari ini, Jehovah Rafa ada di tengah-tengah kita. Yesus yang tersalib, di atas kayu salib semua masalah diselesaikan. Saudara. Kalau ada saudara yang sedang sakit dan saudara berkata, saya percaya Pak, oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Sakit apapun, angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Siapa lagi? Angkat tangan saudara tinggi biar saya bisa melihat. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Anak-anakmu yang sedang menderita sakit, sakit apapun, fisik, ataupun itu emosi, atau mungkin rohnya yang sakit, Tuhan Engkau melihat. Engkau membayar semuanya di atas kayu salib. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Maka di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, Tuhan sentuh, Tuhan jamah. Roh Kudus Engkau bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan biar momen Natal ini tidak terlewatkan begitu saja. Tapi anak-anak-Mu pulang dengan kemerdekaan. Anak-anak-Mu pulang dengan kesembuhan. Kesembuhan total di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Ucap syukur Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa biar damai sejahtera-Mu juga ada di atas anak-anak-Mu yang ada di tempat. Khususnya mengangkat tangan Tuhan. Beri sejahtera yang daripada Engkau. Shalom, shalom. Terima kasih Bapa. Ucap syukur. Terima kasih. Tuhan pimpin terus acara ini. Dan biar setiap bagian dipakai untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.